Jalan dan jembatan bukanlah barang mewah. Infrastruktur itu adalah hak dasar yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan juga pelayanan publik. Karena itu, ketika rakyat harus merogoh kantongnya sendiri untuk memperbaiki, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan sekedar kondisi jalan, melainkan kehadiran negara itu sendiri. Dan yang lebih memprihatinkan, kekecewaan itu kini mulai diungkap secara terbuka oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh warga Lampung Timur. Bahkan menyatakan sudah tidak rela lagi membayar pajak karena jalan di dusun mereka bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan. Dengan narasi kekecewaan, mereka menyatakan akan memilih mengalihkan uang yang semestinya dibayarkan sebagai pajak untuk urunan membangun jalan dan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang rusak. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Dalam konsep negara modern, ada satu kewajiban yang tak boleh dilalaikan oleh pemerintah, yaitu menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang layak bagi seluruh warga negara. Kewajiban itu bukanlah bentuk kemurahan hati penguasa atau bentuk janji politik pemimpin terpilih, melainkan konsekuensi dari kontrak sosial yang mendasari berdirinya sebuah negara. Rakyat telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara, membayar pajak dan memberikan legitimasi melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Sebagai imbalannya, tentu negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai. Karena itu, ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri demi membangun jalan dan jembatan yang rusak, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan hanya semangat kekeluargaan, semangat gotong royong, melainkan juga absennya negara dalam menjalankan kewajiban paling dasarnya. Fenomena itulah yang belakangan semakin sering terjadi di berbagai daerah. Warga secara sukarela membangun kembali jalan dan jembatan. Salah satunya yakni jalan dan jembatan Tajuk Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Warga desa Girilaya di Lebak, Banten bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan poros desa. Di Lampung Timur, warga dusun Umbul Glimbung juga melakukan hal yang serupa. Mereka mengumpulkan sumbangan dari warga untuk membangun jalan yang telah lama terbengkalai. Sekilas, fenomena itu terlihat mengharukan bahwa semangat kebersamaan, semangat gotong royong tumbuh di tengah masyarakat. Warga saling bantu, gotong royong hidup kembali. Namun jika dilihat lebih dalam, cerita itu sesungguhnya menyimpan kritik yang sangat keras terhadap eksistensi negara. Sebab yang terjadi bukanlah masyarakat menambah fasilitas baru di luar kebutuhan pemerintah. Mereka justru mengerjakan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Jalan dan jembatan bukanlah barang mewah. Infrastruktur itu adalah hak dasar yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan juga pelayanan publik. Karena itu, ketika rakyat harus merogoh kantongnya sendiri untuk memperbaiki, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan sekedar kondisi jalan, melainkan kehadiran negara itu sendiri. Dan yang lebih memprihatinkan, kekecewaan itu kini mulai diungkap secara terbuka oleh masyarakat.
seperti yang dilakukan oleh warga Lampung Timur, bahkan menyatakan sudah tidak rela lagi membayar pajak karena jalan di dusun mereka bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan. Dengan narasi kekecewaan, mereka menyatakan akan memilih mengalihkan uang yang semestinya dibayarkan sebagai pajak untuk urunan membangun jalan dan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang rusak. Tentu saja pernyataan itu tidak boleh dibaca sebatas ajakan untuk tidak membayar pajak atau mengemplang pajak. Yang lebih penting adalah pesan di balik kemarahan rakyat tersebut. Kekecewaan itu adalah bentuk hilangnya kepercayaan masyarakat bahwa negara akan memenuhi kewajibannya bagi rakyat untuk menyediakan hak yang paling dasar bagi warga negaranya. Maka ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan dan jembatan, sesungguhnya yang retak bukan hanya infrastruktur, bukan hanya aspal dan beton jalanan. Yang ikut retak adalah kepercayaan publik terhadap negara. Dalam situasi ini, rakyat tidak lagi sekedar menjadi pemilik kedaulatan. Mereka seakan-akan dipaksa menanggung sendiri berbagai kewajiban yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Tentu sebagai bangsa Indonesia yang sejak dulu memiliki budaya gotong royong, apa yang terjadi di tengah masyarakat ini patut dibanggakan. Nilai itu adalah kekuatan besar bangsa ini yang telah bertahan lama berabad-abad. Tapi gotong royong tidak boleh berubah menjadi alasan untuk memaklumi absennya negara. Sebab jika setiap kali pemerintah gagal atau abai membangun infrastruktur, lalu rakyat selalu diminta bergotong royong menutup kekurangannya. Dari situ, gotong royong jelas telah bergeser maknanya. Gotong royong tidak lagi menjadi wujud solidaritas sosial, melainkan menjadi cara paling halus untuk menormalkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya. Padahal setiap tahun negara memungut ribuan triliun rupiah dari pajak rakyat. Dana itu dikumpulkan dengan janji akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik kepada rakyat. Sebenarnya, apakah negara memang punya anggaran untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jika melihat data dari APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar 3.153 triliun. Dengan penerimaan perpajakan mencapai 2.693 triliun. Dan di sisi lain, belanja negara juga ditetapkan sebagai 3.842 triliun. Termasuk di dalamnya ada anggaran transfer daerah sebesar 693 triliun. Jika pada akhirnya rakyat masih harus mengedarkan proposal sumbangan, menyumbang tenaga, dan mengeluarkan uang pribadi untuk membangun dan memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, maka sekali lagi pertanyaannya itu sangat sederhana. Negara sebenarnya hadir di mana dan untuk apa? Pemerintah itu tidak diukur dari banyaknya pidato tentang pembangunan, dari banyaknya pidato tentang visi misi pemerintah dan pemimpin yang terpilih, melainkan dari kemampuannya memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar tanpa harus membayarnya tumpang tindih. Ketika rakyat sudah membayar melalui pajak, apakah layak atau apakah wajar jika rakyat kembali harus mengeluarkan uang melalui urunan sesama warga untuk membangun infrastruktur dasarnya? Selama rakyat masih harus menambal jalan yang menjadi
kewajiban negara, maka setiap gotong royong di tengah-tengah masyarakat itu sesungguhnya bukan hanya cerita tentang solidaritas sosial. Ia juga adalah surat terbuka yang berisi kritik keras atas lambannya negara menyediakan hak-hak dasar warganya.